Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai Bapak Uci Wikara mengenai konflik Aceh Merdeka yang akan dibacakan oleh Rian. Baik, oke. Pertanyaan ke-1. Menurut pandangan Bapak, apa yang menyebabkan Aceh ingin terlepas dari NKRI? Baik, terima kasih atas kesempatan. Dari yang saya tahu itu berkaitan dengan peristiwa Aceh dulu ingin merdeka adalah karena masyarakat Aceh ini memang sudah lama ingin memisahkan diri dari NKRI, menjadikan sebagai daerah Aceh merdeka, sehingga nanti sebagai suatu negara yang berdiri sendiri dengan hukumnya hukum Islam. Karena kalau bergabung dengan kita kan berarti hukumnya hukum negara kita. Hanya itu dari dulu tuh belum bisa terjadi, dan akhirnya adalah diawali dari banyaknya kejadian-kejadian, yaitu seolah-olah Aceh ini provinsi yang kurang diperhatikan oleh pusat, oleh pemerintah pusat, baik dari segi pembangunan maupun dari segi peningkatan kesejahteraan penduduknya, sehingga orang Aceh merasa kok beda gitu. Ditambah dengan dulu itu ada kejadian yang namanya aparat pemerintah itu sewenang-wenang kepada penduduk Aceh, ya, sehingga sedikit yang berkaitan dengan masalah hukum langsung ditangkap. Nah, jadi masyarakat Aceh ini kesal akhirnya mereka melakukan pemberontakan, tapi dimulai dengan demo. Mereka itu sejak tahun 1996 itu puncaknya mereka demonstrasi, ya, di Masjid Agung itu Baitur Rahman Aceh, ya. Mereka menuntut ingin memisahkan diri dari Indonesia, dan tentu ini jadi permasalahan bagi pemerintah pusat, ya, bagaimana Aceh ini tuntutan seperti apa, barangkali itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Yang Bapak ketahui, siapa saja yang terlibat dalam gerakan Aceh Merdeka dan siapa dalang dari gerakan ini? Kalau disebut siapa sih tokoh-tokohnya, tokohnya itu diawali dari ini, banyak mantan-mantan aparat. Dia itu tadinya polisi, TNI, dia keluar tadinya mungkin sebagai aparat pemerintah. Waktu itu dia kesal entah apa, berbuat salah, akhirnya dihukum, dipecat. Nah, dipecat dari unsur TNI-nya. Malah setelah dia dipecat itu melakukan perlawanan. Dia mengumpulkan masyarakat Aceh yang lain, melakukan perlawanan. Jadi karena dia punya ditambah dengan secara sembunyi-sembunyi waktu itu banyak pemuda-pemuda Aceh yang mau untuk dikirim ke Libya. Ke Libya itu sebagai pusat latihan militer. Jadi ke Afrika. Jadi banyak pemuda secara tersembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, mereka berangkat ke Libya itu dikira tuh mau istilahnya refreshing ataupun liburan, nggak tahunya ternyata belajar militer. Yang mereka kembali ini ya sudah punya bekal latihan militer, ya. Nah ini dalang-dalangnya itu ada yang namanya Abdul Manaf. Kemudian beberapa dalang-dalangnya ini pelakunya itu ada yang di luar negeri. Jadi ternyata orang Aceh yang menjadi GAM ini itu juga ada yang sudah lari ke Finlandia, ada yang lari ke Malaysia. Mereka dicari-cari, dikejar oleh polisi, oleh tentara kita itu, dan lari ke negara tetangga, lari ke Libya, ke Malaysia. Dan mereka mengumpulkan kekuatan, ingin melakukan pemberontakan kepada NKRI seperti apa gitu. Itu barangkali. Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pada saat itu kira-kira apa kebijakan pemerintah untuk menangani konflik ini?
Karena gini, pada waktu kan di zaman era Gus Dur, sehingga waktu itu Panglima TNI Pak SBY, ya, sehingga nggak mau adanya pertumpahan darah dengan cara TNI menyerang rakyat Aceh. Walaupun orang Aceh juga dia gerilya di hutan itu melakukan perlawanan. Kadang-kadang mereka menghadang mobil-mobil segala macam itu, hanya nggak boleh lewat. Sehingga waktu itu kegiatan ekonomi agak kacau juga karena peningkatan gerakan Aceh Merdeka itu. Jadi mereka membentuk suatu tentara Aceh gitu, yang sudah dididik oleh orang-orang Aceh yang pernah belajar militer di Libya, dan kemudian didukung oleh pendanaan dari luar, yaitu dari orang-orang Aceh yang di luar negeri. Orang-orang Aceh yang di luar negeri itu mencari ini dukungan ke negara-negara Eropa. Mereka mencari dukungan untuk supaya Aceh bisa memisah dari Indonesia. Salah satunya itu Tengku Hasan Cikdetiro. Dia itu tokoh Aceh yang ada di Finlandia. Itu tokoh yang dikagumi sekali. Dan tentu bagi kita, Gus Dur nggak mau ini berlanjut perang darah bersama. Akhirnya ada perundingan. Jadi penyelesaian konflik Aceh ini adalah ada perundingan. Wakil dari kita waktu itu adalah wakil Yusuf Hamka, kalau nggak salah, dia ke Finlandia bertemu dengan tokoh GAM di luar negeri untuk mengadakan perundingan. Perundingannya adalah bahwa Aceh tidak lepas dari Indonesia, tapi akan diperhatikan perhatian penuh. Penerapannya adalah hukum Islam dan termasuk bantuan pembangunan lebih besar. Makanya Aceh ini termasuk daerah istimewa yang istimewa, bantuannya luar biasa. Ya. Sebenarnya gini, orang Aceh itu tidak mau misah dari Indonesia. Yang penting adalah satu, mereka ingin menerapkan hukum Islam. Ya. Jadi hukum Islam yang benar-benar hukum Islam. Gitu. Kemudian bantuan pusat, pembangunan, kesejahteraan penduduknya itu harus lebih. Kemudian penerapan hukum itu yang benar. Jangan sampai orang Aceh dikit salah, dikejar-kejar dihukum. Nah, itu mereka nggak mau. Akhirnya dari perundingan itulah disepakati bahwa wakil dari Indonesia, wakil dari Aceh Merdeka itu Tengku Cikdetiro itu di Finlandia, sepakati bahwa Cikdetiro itu tidak akan keluar dari Indonesia, tapi minta persetujuan, yaitu tetap hukumnya hukum Islam untuk pembangunan, makanya dijadikan sebagai daerah istimewa Aceh. Jadi konfliknya ini sekarang selesai. Bahkan akhirnya adalah tokoh-tokoh yang dulu berperang sama tentara kita, dulu kan ABRI namanya, bukan TNI, ya. Nah jadi itu sekarang malah jadi anggota dewan, anggota DPR. Dan belum mana Hasan Padang. Malah yang di luar negeri juga pada datang. Di orang-orang Aceh yang sudah bertahun-tahun di luar negeri, mereka mencari dana, kembali ke Aceh lagi. Tapi jadi gubernur. Ada salah satu yang tokoh GAM di luar negeri kembali ke Indonesia, malah jadi gubernur pertama setelah Aceh ingin memisah tapi bergabung lagi dengan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan keempat, kapan konflik Aceh ini selesai? Aceh ini selesai itu tahun 2005 setelah ada perundingan perwakilan dari pemerintah kita, ya, waktu itu oleh Yusuf Hamka dengan wakil dari GAM dari yang ada di Finlandia, itu Hasan Ditiro itu. Jadi disepakati. Akhirnya Indonesia tuh menerima Aceh sebagai bagian provinsi kita dengan syarat bahwa maunya orang Aceh adalah kita terima. Menerapkan hukum Islam, bantuan khusus secara daerah istimewa. Kemudian masalah hukum juga akan diperhatikan. Secara demokratis ya Aceh seperti provinsi lain, ada pemilu, ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Bahkan mantan-mantan yang dulunya melawan ke kita tuh
melawan TNI, melawan Indonesia itu malah daftar jadi gubernur, jadi bupati karena kepilih. Dan itu tidak kita salahin. Walaupun dia awalnya adalah berperang di hutan melawan ABRI, tapi setelah kesepakatan mereka kembali ke masyarakat dan tidak dijadikan sebagai musuh, sebagai warga Aceh yang baik, dan mereka siap menjadi pemimpin masyarakat Aceh dan bersedia mereka menjadi anggota dewan, bupati, gubernur, itu barangkali. Maka konflik selesai aman. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Bagaimana dampak konflik Aceh ini? Kalau bicara konfliknya, akhirnya bagi kita di daerah provinsi lain ternyata bahwa Aceh menerapkan hukum Islam. Di sana itu pelanggaran masyarakat secara hukum Islam itu yang dicambuk, kan kita nggak ada. Jadi 2 kali hukumannya. Jadi misalnya ada pelanggaran kesusilaan, itu mereka dihukum cambuk dulu di lapangan. Setelah itu ada hukum negara tinggal sih. Tapi itu juga kalau masyarakatnya dianggap sudah selesai. Tapi kalau hukumannya sifatnya kasus korupsi, kasus kejahatannya sifatnya universal, ya itu melalui aparat pemerintah di bidang keamanan yang menangani jasa kepolisian gitu. Tapi itu juga tergantung pelaku kesalahannya. Kalau mereka mau pakai hukum agama. Tapi syaratnya di lapangan cambuk gitu. Kalau nggak mau ya hukum pengadilan. Dan bahkan setelahnya Aceh ini bergabung lagi secara baik dengan Indonesia, bahkan terjadi bencana tsunami. Bahkan Aceh terjadi tsunami itu dibantu oleh pemerintah, pembangunannya, penanganan bencana itu. Sekarang warga Aceh sudah menerima lagi sebagai bagian dari negara Indonesia. Terima kasih barangkali itu. Terima kasih banyak kepada Bapak Uci Wikara telah menjawab beberapa pertanyaan dari kelompok kami. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.